kita perlu mengetahui siapa sih sebenarnya. Apakah memang ini adalah lawan yang memang sekaliber untuk bisa head to head dengan pesulap merah yang kemarin sudah melawan Gus Samsudin. Jika ternyata memang perlu sebuah pembuktian, ya silahkan dilakukan. Jika menolak, ya lakukan saja. Jikalau ternyata ada orang yang terus kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini tidak benar, ini kan pendapatnya dia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Marcel Radival atau pesulap merah. Paling tidak itu yang saya dengar. Dan Marcelnya itu pakai S. Jadi saya langsung menelpon, oh dia baik-baik saja. Dan saya sudah minta izin, saya bikin konten ya tentang innalillahinya kamu. Dan dia sudah izinkan. Jadi saat ini sedang terjadi segregasi atau perpisahan antara pendukung pesulap merah dan Ida Dayak. Nama yang selama beberapa minggu ke belakang menjadi sangat populer dan kemudian muncul berita-berita yang ini sepertinya the next Gus Samsudin, the next round untuk pesulap merah yang memang sudah saya ramalkan sebelumnya. Dan kalau ini memang harus terjadi, kalian dukung siapa? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya pesulap merah ini masih tetap pada jalannya dan melakukan apa yang dia janjikan untuk dilakukan, masih memegang sumpahnya. Nah, tapi kalau kemarin itu dukun, dan kalau dukun itu karena mayoritas kita tuh kan muslim, bawa-bawanya agama Islam seperti itu, kemudian menjadi viral dan selama beberapa bulan akhirnya menaikkan popularitas pesulap merah. Yang kita tahu pesulap merah sebelum viral, ya dia sudah melakukan hal itu tadi. Tetapi kali ini sepertinya agak berbeda. Karena satu afiliasi yang terjadi pada si Bu Ida ini tadi, ya kelihatan ya dari namanya kan, adalah suku Dayak yang memang terkenal dengan magismenya. Sehingga ini mungkin akan sama-sama viralnya dengan apa yang terjadi kemarin. Video-video tentang mereka berdua langsung naik. Dan mayoritasnya tentu saja menyerang pesulap merah. Tetapi bukan karena dia yang salah. Tapi memang nama dia yang memang saat ini kalau dijadikan judul akan menarik para pemirsa. Seperti kalian tuh yang belakang judul. Untuk yang belum tahu atau selama ini mungkin tinggal di goa atau di balik batu, nggak tahu Ida Dayak itu siapa, wanita bernama asli Ida Andriani ini. Ini menurut beberapa data yang saya kumpulkan, itu ternyata mereka itu mengatakan kalau ini bukan orang Dayak asli. Saya tidak tahu yang benar atau apa, silahkan tulis komentar di bawah sini yang menyerap data lebih banyak daripada saya. Mengatakan bahwa beliau ini sebenarnya adalah orang Sasak yang berasal dari Lombok dan bertransmigrasi. Ada yang mengatakan setelah ibunya bercerai dengan suaminya, Bu Ida ini tadi ikut hijrah bersama ibunya ke Kalimantan. Menjadi seorang penjual obat. Itu paling tidak yang saya baca. Dan beliau ini beragama Islam. Yang saya tahu dan sering dengar, biasanya kalau orang-orang yang memiliki ilmu magis dan dari Dayak, ini agamanya Islam atau bukan sih? Coba kalian tulis di bawah sini. Maka saya katakan akhirnya muncul pertanyaan tentang kemurnian dari si Ida Dayak ini tadi. Karena dia sudah dianggap membawa nama Dayak di dalam apa yang dilakukannya. Oke, kita kesampingan apa yang dilakukan dan apa niatnya. Tetapi kita perlu mengetahui siapa sih sebenarnya. Apakah memang ini adalah lawan yang memang sekaliber untuk bisa head to head dengan pesulap merah yang kemarin sudah melawan Gus Samsudin. Dan yang katanya mengaku Habib itu siapa? Atau terus kemudian ada pengacara yang waktu itu juga berseteru dengannya. Nah, dan perkara ini sebenarnya pesulap merah itu tuh nggak pernah berkonflik dengan Ida Dayak ini yang saya tahu. Jadi ini netizen yang mempertemukan mereka. Sama persis seperti Buningsih Tinampi. Nggak pernah ada konflik, nggak pernah nyenggol-nyenggol. Pesulap merah pun juga saya tidak pernah mendengar dia menyenggol Buningsih. Tapi terus semua orang berusaha untuk mempertemukan. Kayaknya orang-orang ini rindu adanya ring ini diisi kembali. Nah, ini yang terjadi dan ya akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini terjadi. Tapi saya bilang ini kebablasan. Kenapa kok sampai bilang ya pesulap merah ini meninggal dunia karena disantet? Saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Kalau dia dilakukan begitu oleh orang lain, apa yang akan dipikirkannya? Tapi memang orang-orang seperti ini tuh udah nggak peduli tentang apapun yang ya apa yang dipikirkan. Mereka sudah menganggap apa yang mereka bela ini adalah sesuatu yang benar. Mereka udah enggan mendengarkan. Bahkan kalaupun ditanya, ini mazhabnya gimana sih? Garis keilmuannya si Bu Ida Dayak ini dari mana sih? Ilmunya itu pakai apa sih? Dan bener nggak bahwa cairannya itu adalah cairan minyak bintang ya, yang memang digunakan oleh orang-orang yang asli Dayak untuk melakukan pengobatan. Nah, orang sudah nggak peduli.
Karena ya orang-orang yang melakukan penyembuhan ini, memang mereka ini ada di balik sebuah niat untuk menyembuhkan orang lain atau membantu mereka. Bahkan kebanyakan dari orang-orang ini memang tidak ingin dibayar. Tapi terus kemudian disitulah letaknya. Letak kesulitan untuk pembuktiannya ini tadi. Orang pun juga sudah lupa, kalaupun ternyata benar atau tidak, bahwa ibunya dulu berjualan obat. Kalau menurut saya ini sama seperti orang-orang yang ya berusaha untuk meyakinkan orang lain dengan apa yang mereka yakini. Sama seperti kalau seorang pendakwah ingin mengajak orang lain untuk bergabung dalam agama mereka. Jadi dua orang ini ya silahkan dengan apapun yang mereka yakini untuk mengajak orang lain percaya dengan apa yang mereka lakukan, tapi tanpa adanya sebuah kekerasan atau tanpa dibenturkan. Jika ternyata memang perlu sebuah pembuktian, ya silahkan dilakukan. Jika menolak, ya lakukan saja. Jikalau ternyata ada orang yang terus kemudian mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini tidak benar, ini kan pendapatnya dia. Kecuali kalau Pak Jokowi yang mengatakan sebagai presiden, atau mungkin ID atau apapun. Saya pikir kalaupun pesulap merah pun mengatakan bahwa, oh ini tidak benar dan benar, saya pikir ya itu haknya pesulap merah. Toh Tuhan yang jelas-jelas ada, menciptakan ini semua. Masih ada loh orang-orang yang tidak mempercayainya. Dan yang paling jahat ya netizen di sini. Tahu kalau ini viral, terus kemudian diadu domba, dipotong-potong videonya, ditayangkan, dan terus kemudian dihantamkan ini tadi. Dan ini adalah sesuatu yang ya resiko. Karena pesulap merah pun sudah melakukan jihadnya ini tadi di sosial media, dia pasti tahu tentang hal ini tadi. Tapi Bu Ida Dayak, ini kebalikannya. Mungkin dia tidak ingin menjadi viral, tidak ingin menjadi terkenal. Tetapi netizen-netizen ini tadi yang haus akan AdSense atau traffic, ini berusaha untuk mengangkat berita ini dan menyebarkan ketidakbenaran. Dan mereka ini alih-alih tanpa melakukan investigasi, mereka menyebarkan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Apalagi kalau ternyata itu ada sebuah kebencian yang ya mereka ada di pihak yang sama untuk membencinya. Sayang sekali. Keduanya juga nggak pernah melontarkan apapun untuk menantang satu dan yang lainnya. Dan kalaupun kemarin pesulap merah ini mengatakan sesuatu, itu adalah satu hal yang dia katakan di sini adalah ingin membuktikan dan tidak ingin budaya Dayak yang memang sudah turun-temurun ini disalahgunakan oleh oknum. Tapi terus kemudian dipotong-potong dan dinaikkan dengan cara yang berbeda. Maka saya pikir intensinya ini tadi. Dan yang paling penting lagi adalah hati-hati mengkonsumsi atau membaca berita yang kalian percayai. Karena bisa saja berita itu tidak diinvestigasi dengan benar atau disampaikan tidak sepenuhnya. Nah, kalau ditanya secara langsung, Mas Darko sendiri percaya nggak sama orang sakti? Saya katakan bahwa kita nggak usah ngomong percaya atau tidak, karena ini hanya akan melukai perasaan orang lain. Maka saya katakan silahkan percaya dengan apa yang kalian percaya, dan saya percaya dengan apa yang saya percayai. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi menurut agama yang saya percayai, pasti dengan satu alasan. Tuhan akhirnya menurunkan nabi terakhir yang tidak memiliki kesaktian apapun. Kalau kita runut 24 nabi yang lainnya, itu hampir mereka semua memiliki kesaktian yang superhuman atau melawan fisika dan juga takdir manusia biasa. Tetapi bahkan Nabi Muhammad SAW ini bahkan dikenal sebagai seorang yang buta huruf saat itu. Tidak ada kekuatan superhuman yang dimilikinya, tapi dihidayahkan kepada beliau untuk menyampaikan Al-Quran yang merupakan rahmat untuk seluruh manusia di seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Maka saya katakan bahwa jika ternyata kekasih Allah saja ini tidak diberikan kesaktian, mengapa kita manusia yang lahir setelahnya ini harus diberikan kesaktian? Tapi kembali, itu kepercayaan saya. Silahkan Anda percaya dengan apapun yang Anda percayai. Jika harus bertanya, maka kesaktian yang sungguhnya itu ada di dalam buku yang kami percayai, dan di buku itu adalah tempat kami untuk kembali. Maka sayang sekali jika ternyata saat ini banyak sekali hoax bermunculan. Berita-berita yang harus kita uji kebenarannya. Dan kita akan melihat bahwa Bu Ida Dayak ini akan terlihat lebih banyak dukungannya karena pendukungnya atau simpatisannya ini itu lebih reaktif dibandingkan pendukung dari pesulap merah yang mereka ini lebih woles dan ya sudahlah, hal seperti ini udah terjadi dan ini terjadi lagi. Jadi sebenarnya mempertemukan mereka adalah jalan keluar yang terbaik, dan kalaupun sudah ketemu pasti akan baik-baik saja dan nggak ada masalah di antara mereka. Kembali lakum dinukum waliyadin. Yang saya bisa jamin di sini adalah keluar kartunya The Magician. Dan ini sumpah demi Allah nggak saya keluarkan secara sengaja atau pakai sulap. Ini keluar secara acak. Pesulap merah ini tidak akan bisa disantet. Bahkan saya katakan pesulap merah itu tidak akan pernah mati. Mengapa? Karena pesulap merah ini nggak hanya Marcel Radival. Pesulap merah ini akan digantikan oleh pesulap merah yang lainnya. Dan pada dasarnya di setiap jiwa manusia itu ada pesulap merah yang mempertanyakan
tentang keajaiban, tentang hal-hal yang terjadi secara tidak wajar dan tidak nalar di depan matanya, dan mencegah untuk langsung percaya, mengeluarkan uang yang mencegah kita untuk percaya dan terus kemudian menjadikan orang tersebut jadi setara dengan Sang Maha Kuasa, maka cobalah dengarkan pesulap merah yang ada di diri kalian. Siapa tahu itu yang akan membawa diri kita dapat mengadopsi kebaikan yang akan membawa kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka ini sebenarnya bukan tentang dukung dan mendukung, tetapi tentang kita mencoba untuk berdiskusi dan berdialog dengan logika dan akal pikiran kita, dan mengedepankan dialog dan menyisihkan pertikaian jauh-jauh di hadapan kita, untuk mengedepankan dialog dan menyisihkan pertikaian sejauh-jauhnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.